Nabi Muhammad dalam kitab Taurat. 56. Di antara dari tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad dalam kitab-kitab terdahulu adalah firman Allah dalam bagian pertama kitab Taurat kepada Nabi Ibrahim sebagai berikut, telah aku kabulkan doa Ismail dan telah aku berkati ia. Aku perbanyak dan agungkan keturunannya dengan sebenar-benarnya, ia akan melahirkan 12 orang yang mulia. Aku jadikan ia sebagai bapa umat yang agung pula. Kemudian Allah berfirman kepada Nabi Musa tentang semua itu di dalam bagian kitab itu pula. Dikatakan pula bahwasanya Hajar pada saat pergi meninggalkan Sarah, ia didatangi oleh malaikat dan berkata kepadanya, wahai Hajar budaknya Sarah, kembalilah engkau pada tuanmu, taatlah padanya, maka aku akan memperbanyak keturunanmu sehingga tak terhitung jumlahnya. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak yang kau beri nama dengan Ismail. Allah telah mendengarkan pengaduanmu. Suatu saat nanti, tangan anakmu itu akan berada di atas tangan-tangan yang lainnya. Tangan-tangan yang lain akan terbentang kepadanya dengan tunduk. Ibnu Qutaibah berkata, renungkanlah perkataan ini. Di dalamnya terdapat dalil yang menunjukkan bahwa yang dimaksudkan di sini adalah Nabi Muhammad. Tangan Nabi Ismail tidaklah berada di atas tangan Nabi Ishak. Tidak pula tangan Ishak terbentang kepadanya dengan tunduk pasrah. Bagaimana mungkin yang demikian itu terjadi sedangkan kerajaan dan kenabian berada pada anak keturunan Israel dan Al-Iyas. Keduanya adalah anak dari Nabi Ishak. Ketika Nabi Muhammad maka kenabian berpindah kepada keturunan Ismail. Para raja serta umat-umat pun tunduk kepadanya. Dengannya Allah menghapuskan semua syariat, dan menutup sekalian para nabi. Allah menjadikan kepemimpinan serta kerajaan berada di tangan umatnya pada akhir zaman nanti. Tangan mereka menjadi berada di atas tangan-tangan seluruh umat. Seluruh tangan-tangan umat terbentang kepada mereka dengan tunduk dan patuh. 57. Termasuk dari tanda kenabi, dan beliau di dalam Taurat adalah sebagai berikut, Allah berfirman kepada Musa, bahwasanya aku akan mengutus kepada Bani Israel seorang nabi sepertimu dari saudara mereka sendiri. Aku jadikan firmanku berada pada mulut ia. Siapa lagi yang termasuk saudaranya Bani Israel kecuali Bani Ismail? Sebagaimana engkau mengatakan bahwa Bakar, Taklib adalah anaknya Wail. Kemudian engkau mengatakan bahwa Taklib adalah anaknya Bakar dan Banu Taklib adalah saudara Bani Bakar. Demikian itu dikembalikan pada persaudaraan kedua bapak mereka. Jika mereka mengatakan, Nabi yang Allah janjikan akan diutus kepada mereka ini adalah dari Bani Israel, sebab Bani Israel adalah saudara Bani Ismail. Apakah Taurat berbohong kepada mereka? Apakah nalar sehat mendustakan mereka? Sebab, di dalam Taurat disebutkan bahwa Allah tidak mengutus seorang nabi kepada Bani Israel seperti Nabi Musa. Kalau ini ditilik dengan nalar sehat, maka dipahami bahwasanya jika Allah berkehendak mengutus seorang nabi dari Bani Israel seperti Nabi Musa, maka niscaya Allah berkata, aku akan utus kepada mereka seorang nabi seperti Musa dan tidak mengatakan dari saudara mereka. Sebagaimana seseorang berkata kepada utusannya, datanglah kepadaku dengan membawa seseorang dari Bani Taklib bin Wai. Maka tidak wajib baginya membawa seseorang dari Bani Bakar. Ibnu Qutaibah berkata, diceritakan kisah Habkun al-Mutanabi pada zaman Daniel. Habkun berkata, Allah datang dari Etayamun dan bahwasanya Santo datang dari Gunung Faran. Bumi dipenuhi dengan tasbih dan tahmid. Nabi Muhammad akan memiliki bumi dan leher seluruh umat ini dengan tangan kanannya. Ibnu Qutaibah berkata, Habkun berkata pula, bumi menjadi terang dengan cahayanya. Kudanya dapat berjalan di atas laut. Terdapat tambahan di dalam sebagian riwayat ahli kitab bahwasanya Habkun berkata, wahai Muhammad, ketegasanmu akan meluap sehebat-hebatnya. Anak panah akan minum sepuas-puasnya dengan perintahmu. Al-Keom kesempurnaan Pralbadel Nabel Muhammad. Ini adalah pengungkapan tentang nama dan sifat beliau. Kalau mereka mengatakan bahwa ini adalah bukan Nabi kita Muhammad, tidak diragukan lagi bahwa mereka berbohong dan menyeleweng. Ahmad, siapakah lagi yang bumi telah terpenuhi dengan tahmidnya? Siapakah yang datang dari pegunungan Faran dan memiliki dunia serta menundukkan seluruh umat? Ibnu Qutaibah berkata, diceritakan dari Syaya, bahwasanya Allah berkata, iya, Muhammad adalah hambaku yang kucintai. Diterjemahkan oleh yang lainnya, bahwasanya Allah berkata, dia adalah hambaku, pilihanku, dan keridaanku. Aku limpahkan kepadanya ruku. Sebagian lagi menerjemahkan sebagai berikut bahwasanya Allah berkata, aku turunkan padanya wahyuku. Keadilannya akan nyata pada seluruh umat. Ia memberikan pesan-pesan kepada umat-umatnya. Ia tidak tertawa terbahak-bahak. Suaranya tidak kedengaran di pasar. Ia membuka mata yang buta, membuat telinga yang tuli hingga bisa mendengar, menghidupkan hati yang lalai. Apa yang aku berikan kepadanya tidak pernah aku berikan kepada seseorang pun selainnya. Ia adalah Ahmad yang banyak memuji Tuhannya dengan pujian yang baru. Ia datang dari penjuru bumi, membuat penduduk bumi bergembira. Mereka mengucapkan tahlil pada setiap mendaki dataran tinggi dan mengucapkan takbir pada setiap menaiki bukit. Terdapat tambahan di dalam terjemahan yang lain yaitu, ia tidak diperdayakan dan tidak dikalahkan. Ia tidak condong pada hawa nafsu. Suaranya tidak pernah terdengar di pasar. Ia tidak menghina orang-orang saleh. Ia menguatkan orang-orang yang jujur. Ia adalah pimpinan orang-orang yang tawadu. Ia adalah cahaya Allah yang tidak pernah padam. Hujah Allah akan menjadi tetap di bumi dan segala hujah makhluk menjadi terputus karenanya. Dengan kitabnya lah bangsa jin dikendalikan. Ini adalah suatu ungkapan tentang nama dan sifat beliau. Jika mereka berkata, kitab Taurat apakah yang dimilikinya? Kami katakan, yang dimaksudkan adalah bahwasanya ia akan membawa sebuah kitab kepada kalian yang menempati kedudukan kitab Taurat. 59. Di antara tanda-tanda itu adalah perkataan Ka'ab sebagai berikut.
bahwasanya Baitul Maqdis mengadu kepada Allah tentang kerusakannya. Allah berfirman kepadanya, aku akan menggantikanmu dengan kitab Taurat yang baru, dan para pekerja yang baru. Mereka menari di malam hari seperti tarian burung elang, mereka akan menyayangimu seperti merpati menyayangi telurnya, mereka akan memenuhimu dengan berbondong-bondong dan dalam keadaan sujud. Ibnu Qutaibah berkata, diriwayatkan dari Sya'ya bahwa Allah berfirman kepadanya tentang Nabi Muhammad, aku adalah Allah. Aku memuliakanmu dengan kebenaran, aku menjadikanmu sebagai cahaya umat. Hendaknya engkau bukakan mata-mata orang yang buta, kau selamatkan tawanan dari kegelapan sampai jalan yang terang. Ibnu Qutaibah berkata, Allah berfirman pada bagian kelima sebagai berikut, Ilya adalah orang yang kekuasaannya ada di pundaknya. Yang dimaksudkan adalah tanda kenabiannya berada di pundaknya, sebagaimana yang terdapat di dalam penjelasannya dengan bahasa Suryani. Di dalam bahasa Ibrani, Allah berfirman sebagai berikut, di atas pundaknya terdapat tanda kenabian. Ibnu Qutaibah berkata, Nabi Daud menyebutkan tentang beliau di dalam kitab Zabur sebagai berikut, bertasbihlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Bertasbihlah kepada zat yang telah diagungkan oleh orang yang solih, agar Israel suku Sahyu merasa senang dengan segala ciptaannya. Sebab, Allah telah memilih umatnya baginya. Allah memberikannya kemenangan dan menguatkan orang-orang saleh pengikutnya dengan kemuliaan. Mereka bertasbih kepadanya di tempat tidur mereka dan bertakbir kepadanya dengan suara yang keras. Di tangan mereka terdapat pedang-pedang yang mempunyai dua mata tajam untuk menyiksa umat-umat yang tidak mau menyembah Allah. Mereka menguatkan kekuasaan mereka, mengikat raja-raja dan pemuka-pemuka mereka dengan rantai dan belenggu. Ibnu Qutaibah berkata, siapakah umat yang pedang-pedang mereka memiliki dua mata tajam ini selain orang-orang Arab? Siapakah mereka yang disiksa dengan pedang itu selain orang-orang yang tidak mau menyembah Allah? Siapakah ia yang diutus dengan pedang itu dari para nabi selain Nabi Muhammad? Ibnu Qutaibah berkata, bahwasanya di dalam Zabur yang lain disebutkan sebagai berikut, pikulah wahai orang yang perkasa, sesungguhnya hukum dan aturanmu diiringi dengan kewibawaan tangan kananmu. Anak panahmu telah terasah, umat-umat telah bersimpuh di bawahmu. Maka siapakah yang menyandang pedang itu dari para nabi selain Nabi Muhammad? Siapakah ia yang umat-umat tunduk di bawah kendalinya selain beliau? Siapakah yang hukumnya diiringi dengan kewibawaan penerimaan, pajak ataupun pedang? Sebagaimana sabda Nabi Muhammad, diberi pertolongan dengan adanya rasa takut pada diri mereka. 1. Ibnu Qutaibah berkata, dikatakan di dalam kitab Zabur yang lain sebagai berikut, bahwasanya Allah menampakkan suatu mahkota yang terpuji dari kenabiannya. Mahkota dijadikan perumpamaan bagi kepemimpinannya. Kata, yang terpuji, di sini adalah Nabi Muhammad. Ibnu Qutaibah berkata, disebutkan di dalam Zabur yang lain sebagai berikut, bahwasanya ia menguasai laut sampai sungai dan dari sungai-sungai sampai ke perhentian bumi. Penduduk pulau menjadi tunduk kepadanya dengan bertekuk lutut. Musuh-musuhnya kalah telak. Para raja datang kepadanya dengan membawa kurban dan bersujud kepadanya. Umat-umat mengikutinya dengan taat dan tunduk. Sebab, ia melepaskan orang yang tertindas dan malang dari orang yang lebih kuat darinya, ia menyelamatkan orang yang lemah yang tidak mempunyai penolong. Ia mengasihi orang yang miskin dan tidak mampu. Ia diberi emas yang berasal dari negeri Sabah. Ia didoakan pada setiap waktu dan diberkati pada setiap hari. Ia sering disebut sampai hari kiamat nanti. Ibnu Qutaibah berkata, siapakah orang yang memiliki apa yang berada di antara sungai dan laut serta apa yang berada di antara sungai Tigris dan Efrat sampai ke bagian terakhir bumi? Siapakah yang didoakan dan diberkati setiap harinya dari para nabi selainnya? Ibnu Qutaibah berkata, disebutkan di dalam kitab Zabur yang lain bahwasanya Nabi Daud berkata, Ya Allah, utuslah seorang pembawa sunnah sehingga manusia mengetahui bahwa Isa adalah manusia. Ini adalah berita tentang Nabi Isa dan Nabi Muhammad sebelum mereka diutus. Yang dimaksudkan oleh Nabi Daud adalah bahwa agar Allah mengutus Nabi Muhammad sehingga manusia mengetahui bahwa Isa Al-Masih adalah manusia biasa. Nabi Daud mengetahui bahwa mereka akan mengakui Nabi Isa sebagai Tuhan. Ibnu Qutaibah berkata, di dalam kitab Nabi Sya'ya disebutkan bahwasanya ia berkata, Allah berfirman kepadaku sebagai berikut, berdirilah dengan seksama. Amatilah apa yang kamu lihat dan beritakanlah. Aku berkata, aku melihat ada rombongan orang berkendaraan. Salah satu mereka mengendarai keledai, dan yang lainnya mengendarai onta. Salah satu dari mereka berkata kepada yang lainnya, Babilonia beserta berhala-berhalanya akan hancur binasa. Ibnu Qutaibah berkata, pengendara keledai menurut kami dan menurut orang Yahudi adalah Nabi Isa Al-Masih. Apabila pengendara keledai adalah Nabi Isa, kenapa tidak bila pengendara onta adalah Nabi Muhammad? Bukankah runtuhnya Babilonia dan berhala-berhala mereka yang musnah adalah karena beliau dan dengan tangan beliau bukan oleh Nabi Isa? Bukankah di negeri Babilonia senantiasa raja-rajanya selalu menyembah patung sejak zaman Nabi Ibrahim? Bukankah ia lebih dikenal banyak mengendarai onta daripada mengendarai keledai?